Sallallahu Alaihi Wasallam dan merasa kehilangan yang luar biasa bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah jemaah sekalian, kita akan turun di sini. Kita akan mencari tempat parkir terlebih dahulu dan nantinya kita akan jelaskan jemaah sekalian mengenai bagaimana proses terjadinya peperangan Uhud. Nah, namun sebelumnya jemaah sekalian bisa dilihat di sebelah kiri kita ada 4 orang mendaki itu, banyak yang naik ke situ. Itulah yang disebut dengan Jabal Rumat atau Jabal Pemanah. Dulunya sebelum terjadi peperangan Uhud namanya Jabal Ainain. Ya, itu banyak didaki ya, karena cukup bagus juga. Kalau mau ke sana biasanya paling bagus itu di waktu sore. Nah, kemudian jemaah sekalian, inilah dia salah satu bangunan masjid yang berada di sekitaran lereng Jabal Uhud ini. Ini disebut dengan Masjid Syuhada, ya. Ini namanya Masjid Syuhada. Masjid ini seperti masjid biasa, jemaah sekalian, dibuka setiap waktu, setiap saat untuk sholat berjamaah dan lain sebagainya, jemaah sekalian. Barang-barang yang berat atau belanjaannya tidak usah dibawa turun, silahkan kita turun di sini dan insya Allah kita akan merapat di sekitaran gambar. Kakak payung dari mana? Payung. Tahu. Nah, ini gratis, jadi udah ada orang yang sedekah. Iya, ini gratis. Jadi kalau Bapak Ibu mau sedekah juga. Namun ketika beliau berada di Jabal Uhud ini jamaah sekalian, kesakitan yang dirasakan oleh beliau, ujian fisik yang dihadapi oleh beliau, tidak pernah beliau rasakan sebegitu beratnya yang beliau rasakan di sekitaran Jabal Uhud ini jamaah sekalian. Nah, sebelum kita masuk bagaimana ke peperangannya jamaah sekalian, bisa dilihat di belakang kita ada 3 warna. Inilah dia gambaran Uhud jamaah sekalian yang ada di ini. Itu dia Jabal Uhud. Kemudian di sini ada 3 warna jamaah sekalian. Jadi warna yang pertama yakni warna hijau, yakni pasukan umat muslim bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang warna ini warna oranye ya. Ini warna oranye yakni pasukan kaum musyrikin, orang kafir Quraisy yang datang dari arah kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian yang warna hitam yakni pasukan munafik. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peperangan Uhud
sebab musabab terjadinya peperangan Uhud. 1 tahun sebelum terjadinya peperangan Uhud ini jamaah sekalian, terjadi sebuah peperangan yang sangat dahsyat, yakni namanya Perang Badar. Ya, dimana pada saat itu jamaah sekalian, umat muslim berjumlah sekitar 313 menghadapi jumlah pasukan kaum kafir Quraisy berjumlah sekitar 1000 di Perang Badar. Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, umat muslim mampu memenangi peperangan yang ada di Perang Badar tersebut. Nah, jumlah pasukannya 1:3, tapi umat muslim langsung dibantu, langsung dikirimkan pasukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni pasukan malaikat atau dikenal dengan pasukan jubah putih. Sehingga kaum musyrikin ini, kaum kafir Quraisy ini jamaah sekalian tidak terima akan kekalahan tersebut. Sehingga mereka ingin menuntut balas. Yang pertama, mereka sudah dipermalukan oleh umat muslim. Mereka kalah, jumlah pasukan mereka lebih banyak, tapi mereka kalah. Yang kedua, umat muslim semakin besar, mereka sudah semakin sedikit pengikutnya. Jadi salah satu caranya untuk mengembalikan marwah mereka, mereka harus berperang lagi jamaah sekalian. Sehingga apa jamaah sekalian? Mereka mengumpulkan pasukan yang lebih banyak lagi. Dikumpulkan 3 kali lipat lebih banyak dari itu jamaah sekalian. Mereka mengumpulkan sekitar 3000 pasukan jamaah sekalian. Yang awalnya 1000 mereka kalah, akhirnya mereka mengumpulkan sekitar 3000 pasukan. 1 tahun setelah peperangan Badar tersebut, mereka datang dari arah kota Makkah Al-Mukarramah menuju ke sekitaran Madinah ini untuk berperang melawan Rasulullah SAW. Akhirnya apa jamaah sekalian? Kaum kafir Quraisy ini membawa bekal mereka dengan 200 onta, mereka bawa bekal. Kemudian apa jamaah sekalian? Mereka membawa wanita juga untuk menjadi penyemangat mereka. Mereka membawa sekitar 200 pasukan berkuda pada saat itu jamaah sekalian. Nah, sehingga mereka datang menuju arah kota Madinah, dan hal ini diketahui oleh Rasulullah SAW sebelum mereka sampai ke sini. Kemudian apa jamaah sekalian? Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Nah, sahabat yang kumpul pada saat itu jamaah sekalian, sebagian besar tidak ikut di Perang Badar. Mereka hanya mendengar bagaimana dahsyatnya cerita di Perang Badar ini jamaah sekalian, di mana umat muslim dibantu langsung oleh pasukan malaikat. Sehingga apa? Mereka juga ingin menyaksikan hal yang sama. Akhirnya semangat jihad mereka timbul besar. Akhirnya apa? Mereka mengatakan hasil dari kesepakatan tersebut, mereka ingin berperang. Walaupun apa jamaah sekalian, Rasulullah SAW sebenarnya tidak menginginkan peperangan ini. Kenapa jamaah sekalian? Para sahabat menyaksikan Rasulullah SAW seolah-olah tidak ingin berperang. Karena apa jamaah sekalian? Pada saat itu Rasulullah SAW sudah diperlihatkan di dalam mimpi beliau. Rasulullah SAW melihat di dalam mimpi beliau banyak sekali sapi-sapi yang disembelih. Kemudian beliau melihat retakan di pedang beliau. Kemudian beliau melihat beliau memasukkan tangannya